Konten kreator ini dapat penghasilan 80 juta. Nah, bedanya adalah kalau kita punya NPWP, kita mendapatkan fasilitas penuh. Kalau orang udah punya NPWP, bisa nggak sih mereka nggak lapor pajak? Hai guys, gua Bagas. Selamat datang di Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Nah, gue mau kenalin nih segmen terbaru kita, yaitu Makin Pinter. Segmen di mana kita bisa belajar bareng dan tentunya makin pinter. Dalam video kali ini, kita mau bahas tentang penting gak sih konten creator itu bayar pajak? Atau mendingan kita cuekin aja? Daripada bingung, mending kita tonton diskusi berikut. Oke, hari ini kita ngomongin pajak. Kalau misalnya kita ngomongin soal pajak, apa sih kata pertama yang muncul di kepala lo? Biasanya kalau di gua sih ribet, susah, Ribet. males. Nah, itu kan emang fakta yang nyata ya. Kalau misalnya kita ngomongin pajak, korelasinya tuh kalau nggak ribet, pusing, susah, atau nggak kayak merasa dirugikan. Iya Tapi sih. sebelum kita masuk ke situ, gue pengen nanya, kenapa sih kita harus bayar pajak sebenarnya? Kita mesti bayar pajak soalnya negara butuh duit. Negara butuh duit buat ngefasilitasin kita hidup di Indonesia, di negara ini. Misalkan kayak bangun jalan, bangun sekolah, atau pendidikan, atau misalkan kayak sekarang lagi heboh-hebohnya pembelian vaksin atau antivirus gitu kan. Jadi ya pemerintah butuh duit kita untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita mesti bayar pajak juga, salah satunya untuk membangun dan sesama saling ngebantu. Gitu. Berarti ya pajak itu sumber pendapatan negara. Iya, Ya kan? salah satu sumber pendapatan penting banget buat negara. Emang kalau kita tarik sebenarnya siapa aja sih yang perlu bayar pajak? Ya, kalau misalkan kategori untuk bayar pajak itu adalah orang yang berpenghasilan. Itu mesti banget wajib untuk bayar pajak. Dan yang kedua, misalkan orang yang beli barang-barang mewah, misalkan, itu juga mesti bayar pajak gitu. Jadi dengan adanya pembelian, dengan adanya penghasilan ini nantinya, itu pemerintah atau negara akan mendapatkan duit gitu. Tapi dalam konteks ini, content creator yang juga kan mereka mendapatkan penghasilan ya. Kalau kemarin di sesi sebelumnya gue selalu mengangkat bahwa kreator ekonomi itu sekarang udah hidup. Bahwa di sosial media kita bisa mendapatkan penghasilan dengan melakukan apapun yang kita suka. Berarti kan dengan konteks content creator mempunyai penghasilan, mereka juga harus berarti kena wajib pajak. Iya, pastinya begitu. Karena salah satu bunyi undang-undangnya adalah setiap orang yang berpenghasilan itu wajib untuk bayar pajak. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin bahwa pajak ini adalah bagaimana negara mendapatkan pendapatannya. Oke. Berarti kan sama kayak kita bisnis, kita kan pasti ngejar-ngejar nih sumber pendapatan kita supaya punya pemasukan. Iya, ya kan? pastinya gitu. Kalau gitu gimana sih caranya si content creator yang mungkin nggak tahu tentang perpajakan ini sadar kalau mereka tuh, oh gue tuh harus bayar pajak gitu. Apakah nunggu dikejar-kejar dulu, dapat surat peringatan atau gimana? Sebenarnya ini tugasnya negara sih untuk sosialisasi gitu kan. Karena emang kebanyakan masyarakat itu belum tahu banget pajak itu kayak gimana gitu kan. Jadi umumnya kebanyakan yang tahu pajak itu siapa sih? Kebanyakan itu orang-orang yang udah pernah kerja, udah pernah kerja di kantor. Dia taunya, oh gaji gua dipotong pajak nih gitu kan. Berarti gue udah disadar pajak pada saat itu gitu kan. Kebanyakan pun juga himbauan-himbauan dari pemerintah cuma kayak, oh tanggal 31 Mei gitu. Misalkan kita mesti lapor pajak, tapi kita belum ada sosialisasi. Kayak setiap lu dapat pendapatan, itu lu mesti dipotong penghasilan itu untuk pajak gitu kan. Sedangkan pemberi kerja pun juga dan penerima upah, penerima pendapatan, itu juga belum sadar nih. Jadi kalau boleh dibilang tugasnya pemerintah untuk mensosialisasikan lagi gitu kalau pajak itu emang urgent sifatnya. Dan emang setiap yang mendapatkan penghasilan itu mesti banget untuk dipotong pajaknya. Tuh. Ada kan ada namanya NPWP gitu kan. Apa sih bedanya kalau orang yang punya NPWP dan nggak punya NPWP? Dan kenapa kita harus punya NPWP? NPWP itu salah satu identitas pajak kita gitu kan. Jadi nomor pajak kita jadi sifatnya sama lah kayak dengan KTP gitu kan. Kalau KTP itu kan salah satu identitas kependudukan kita gitu kan. Oh kita emang tinggal di sini gitu kan, wilayah ini gitu. Sedangkan untuk pajak juga punya namanya NPWP. Nah bedanya adalah kalau kita punya NPWP kita mendapatkan fasilitas penuh.
gitu. Kalau misalkan kita nggak punya NPWP, berarti kita mau nggak mau dikenakan denda gitu. Jahat banget ya, kena denda ya. Iya, emang kenapa dikenakan denda supaya semua orang nantinya wajib untuk punya NPWP. Jadi seakan-akan masyarakat ini dipaksa untuk jadi taat pajak nantinya. Oke, sebelum kita lanjut, kalau misalnya kalian suka dengan tipe konten seperti ini, kalian bisa pencet like button karena ini secara nggak langsung membantu juga berkontribusi supaya video kita tuh naik dan banyak kali orang yang tahu soal perpajakan ini. Kita lanjut lagi. Tapi realitanya ya, kalau orang udah punya NPWP, bisa nggak sih mereka nggak lapor pajak? Sebetulnya bisa-bisa aja, karena pajak itu pertama kali itu urutannya adalah kita menghitung dulu. Kita hitung dulu berapa pendapatan yang kita punya. Setelah kita hitung, terus kita potong pajaknya berapa sesuai dengan tarif pajaknya. Habis itu kita setor ke negara melalui bank-bank gitu kan. Dan yang terakhir adalah kita lapor di tanggal 31 Mei untuk wajib pajak pribadi dan 30 April untuk badan. Kalau misalnya kita ngomong content creator, mereka kan udah punya pendapatan. Apakah ada threshold tertentu untuk bisa kategorinya kok? Ya udah, kalau pendapatan gua udah segini, berarti gua harus lapor pajak. Kalau enggak, ya gua nggak perlu lapor pajak kayak gitu. Sebetulnya untuk kalau kita bilang konten kreator ini kita bahasanya itu bisa dibilang kayak subjek pajak gitu ya. Kalau misalkan subjek pajaknya ini sifatnya adalah penghasilannya tidak tetap, berapapun penghasilan yang dia terima itu emang mesti dilaporkan, emang mesti dipotong gitu. Nggak oke banget sih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Katanya bayar pajak tuh rumit. Iya. Emang rumitnya gimana gitu? Rumitnya gini, karena kebanyakan berita-berita tentang pajak itu suka simpang siur. Ada yang bilang kayak gini, misalkan di perusahaan A, ada yang misalkan di perusahaan B, oh nggak bisa kayak gitu kan. Dan ketika nanti kita konsultasi ke kantor pajak pun biasa kita tuh dapat antrian yang lumayan panjang atau semacam kayak ya kita jadi kayak agak-agak debat di sana gitu loh. Dan kebanyakan jadi hal-hal yang kayak gini yang buat kita rumit karena kita makan waktu juga buat rumit tuh kayak wanita nggak sih? Iya, kayak susah untuk diprediksi gitu loh. Maunya kayak gimana jadinya. Itu sedikit curcol sama istri atau gimana? Ya sedikit sih. Oke, jadi gimana kalau misalnya buat orang yang nih kayak anggaplah gue content creator, ya. Gue pengen tertib pajak, ya kan? Berapa sih pajaknya yang mesti gue bayarkan? Anggaplah pendapatan dari project deal brand gue itu sekitar mungkin 80 juta per posting misalnya. Kalau misalkan konten kreator ini dapat penghasilan 80 juta, berarti potongan pajaknya kan dia sifatnya gini, pajak itu ada yang sifatnya tetap, tiap bulan emang dapat penghasilannya tetap, atau sifatnya berkesinambungan gitu kan. Nah untuk kasus yang influencer ini, berarti dia kena tarif 2,5% dari total jasa yang diberikan. Berarti pajaknya 2,5% dikali 80 juta. Itu kurang lebih 2 juta. Oke, jadi 80 juta dipotong 2 juta. Iya, berarti dia dapat influencer ini bakal dapat 78 juta, yang dimana 2 jutanya merupakan bukti potong pajak. Bukti potong itu gimana? Apakah itu berarti uang gue tuh hilang, rugi dong? Berarti gue dapetnya lebih dikit dong? Bukti potong itu bahasa simpelnya kayak semacam voucher. Jadi lo tetap dapat 80 juta, yang dimana 78 jutanya cash, betul-betul dapat duit gitu kan. 2 jutanya adalah berupa voucher, potongan bukti pajak, bukti potong pajaknya gitu. Jadi kalau dijumlah tetap aja 80. Gitu. Tapi vouchernya itu untuk apa gitu? Kalau kita kan belanja di shopping mall, voucher bisa dibuat dipakai diskon ya kan. Nah, ini buat apa vouchernya? Kalau voucher di bukti potong pajak ini bisa kita pakai buat gini, misalkan kita punya penghasilan lain ini diharuskan kita membayar pajak. Nah, 2 juta yang tadi itu bisa kita pakai buat ngurangin utang pajak kita. Oke, muncul terminologi baru nih. Yeah. Utang pajak. Yeah. Gimana tuh definisi utang pajak sekarang jadinya? Definisi utang pajak itu gini. Penghasilan lainnya itu si jasa influencer ini dia mendapatkan 80 juta tadinya kan. Nah, 80 juta ini dipotong dengan tarif pajaknya 2,5% karena sifatnya tidak berkesinambungan.
yang dimana totalnya menjadi 2 juta. Jadi si influencer harus mendapatkan bukti potong sebesar 2 juta. Nah, anggaplah si influencer ini timbul utang pajak 5 juta. Berarti dia seharusnya membayar 5 juta. Tetapi karena dia punya bukti potong sebesar 2 juta, maka dia cuma mesti bayar 3 juta rupiah. Gitu. Oke. Jadi emang kayak semacam kayak voucher kayak kita belanja di mall-mall gitu. Jadi utangnya berapa, kurangin aja. Itu kan kasusnya kalau misalnya ada yang hybrid kerjaannya tuh ya, full time dan influencer. Tapi kalau misalnya dia cuman content creator doang, nasibnya gimana? Kalau dia emang misalkan content creator doang, berarti seenggaknya gini, dia emang tetap mesti lapor ke DJP, ke Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun. Dan pajak yang ini kan berarti kan dia statusnya lebih bayar nih. Karena dia ada pembayaran pajak. Karena punya voucher itu. Karena punya voucher pajak itu. Dia punya pembayaran pajak. Nah, ini tinggal kemauan si influencer. Dia mau direstitusi uangnya atau ya udah dibiarin aja buat pajak gitu. Sampai sini buat kalian dari tadi udah ngedengerin, kalian tuh paham nggak maksudnya? Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian boleh tulis komen di bawah. Kira-kira bagian mana sih yang kalian nggak paham? Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, secara konklusi kita bayar pajak tuh rugi atau enggak buat content creator? Sebetulnya gini, kalau misalkan pajak itu dibilang rugi apa enggak, udah pasti rugi. Sebetulnya gitu kan. Tapi disinilah yang namanya sikap, ya kalau boleh dibilang sikap kenegaraan kita gitu kan. Kita mesti ngebantu tugas sesama, kita juga mesti peduli sama negara kita. Ya udah. Jadi dari jasa kita yang kita berikan, potongan pajaknya berapa? Ya udah segitulah yang emang untuk bayar pajak. Sisanya adalah untungnya kita. Gitu. Jadi kalau dibilang rugi apa enggak, ya sebetulnya emang rugi. Tapi ya di balik kata rugi itu banyak keuntungan lainnya. Keuntungannya apa? Membuat orang-orang korupsi makin happy gitu. Ya. Mungkin salah satunya bisa dibilang gitu, tapi kita bisa lihat dari sisi lainnya, ya niatnya kita adalah untuk ya kita ngebantu sesama gitu kan. Kalau masalah itu nanti mau diapakan, ya itu terserah lah gitu kan. Yang penting kewajiban perpajakan kita sebagai taat pajak untuk membangun bangsa udah selesai. Karena kan banyak banget orang kayak gitu ya bilangnya, gue nggak mau bayar pajak tuh ngapain? Gue juga nggak dapat apa-apa. Pajaknya dipakai sama orang lain buat korupsi kayak gitu-gitu. Tapi ada sisi lain sebenarnya, yaitu masalah duitnya dipakai salah gunakan oleh orang lain, ya urusan dia. Tapi kita sebagai warga negara, kita udah membayar pajak sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, ya kan? Dan kalau kita ngomongin tarik lagi ke agama juga, pajak itu kan juga bagian dari ibadah ya. Kayak gitu. Jadi menurut gua nggak ada salahnya gitu. Karena dosanya itu tanggung masing-masing. Tapi jangan sampai kita juga nggak berkontribusi, karena kita hidup di Indonesia juga gratis kan, nggak bayar kan. Jangan sampai karena hal itu kita jadi males untuk bayar pajak, jadi nggak mau bayar pajak gitu kan, yang seakan-akannya jadi ya nggak akan ada lagi nanti penggerakan ekonomi gitu loh. Karena hampir kebanyakan kalau kita pakai bahasa agak susahnya gitu ya, pemerintah butuh belanja dapat duitnya dari mana? Ya dari pajak-pajak kita gitu kan. Pemerintah belanja buat bangun sekolah, untuk bangun rumah sakit, bangun jalan. Dengan itu sebetulnya konsepnya adalah ngebantu semuanya gitu kan. Dengan semuanya membantu, ya udah kita emang mesti dipaksakan banget untuk bayar pajak gitu. Masalah dia mau dipakai kayak gimana, ya udah itu urusan masing-masing aja. Oke, jadi buat kita semua dimanapun kita berada, berapa banyak pun pendapatan yang kita dapatkan, saran dari kita adalah tetaplah bayar pajak, karena dengan kita membayar pajak, kita udah memberikan kontribusi kita kepada negara dari hal yang paling kecil. Ya. Betul. Kita nggak perlu ribut-ribut perang, demo, apa semua segala macam. Bayar pajak itu udah membantu secara nggak langsung Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, gimana? Belajar sesuatu? Jangan berhenti di tahu, tapi praktekin ya. Like video ini kalau kamu suka, komen di bawah tentang pendapat kamu, dan please share ke teman kamu yang butuh video ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, dan see you di video selanjutnya. Bye!